Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Panda. Nah, di video kali ini saya membagikan satu buah tips atau tutorial bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi 4-bar label di perangkat iOS ya teman-teman ya. Dan di sini printer yang saya gunakan adalah printer 80BL ya teman-teman. Dan label yang saya gunakan adalah label ukuran 80 x 90 teman-teman ya. Jadi ini adalah label thermal. Jadi pertama-tama kita pasangkan dulu untuk labelnya, posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini diletakkan saja, terus tarik keluar sedikit dan kita tutup. Nah selanjutnya kita nyalakan printernya, ya. Nah ketika sudah nyala, itu kita bisa tekan fit sekali teman-teman, ya. Kalau misalnya fitnya berhasil, ya, sampai dia membaca gap atau batas robek, itu berarti printer tidak ada masalah dan siap untuk digunakan teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk aplikasinya saya menggunakan perangkat iOS teman-teman ya. Nah perangkat iOS di sini untuk aplikasi 4-bar label itu bisa teman-teman langsung download di bagian App Store teman-teman ya. Jadi kita masuk ke bagian App Store ya, kita cari ya, ketik pencarian kita ketikkan 4-bar label ya. 4-bar label ya di sini teman-teman ya. Bisa teman-teman langsung download saja ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu sampai proses download aplikasinya selesai teman-teman ya. Nah, ada terkait juga beberapa untuk untuk mendapatkan hasil yang sama teman-teman ya. Saya menganjurkan untuk printernya ini tidak dirubah apapun ya. Jadi untuk settingan dari printernya itu tidak dirubah apapun, biarkan masih default ya, seperti pada saat printer ini datang atau teman-teman terima ya. Nah, ketika sudah terinstall kita bisa langsung buka teman-teman ya. Buka, nah tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat untuk printernya ini masih belum terkoneksi sama sekali teman-teman ya. Jadi masih tanda silang. Nah, selanjutnya untuk settingannya teman-teman mohon ikutin ya. Nah, di sini untuk ini kan masih perlu lock ini teman-teman. Nah, untuk device DPI-nya kita pilih yang 203 DPI. Ini ada dua ya. Ada 203 dan ada 300 DPI. Kita pilih yang 203 DPI. Terus untuk switch modenya, switch mode ini harus pilih tag mode yang TSC ya. Pilih yang kedua ya, karena pilih yang pertama small ticket mode ini dia tidak berjalan ya, tidak berfungsi seperti normalnya ya teman-teman ya. Jadi pilih yang tag mode TSC instruction. Nah selanjutnya sudah selesai. Jadi yang perlu dirubah cuma switch modenya, ganti ke TSC ya teman-teman ya. Nah kita bisa langsung keluar. Nah ini ada tampilan home screen-nya ya, kita sebutnya ya, 4-bar label ini. Nah pertama-tama kita bisa pairkan dulu nih Bluetooth-nya, karena untuk iOS pair Bluetooth-nya itu harus di dalam aplikasi, tidak bisa di luar aplikasi seperti di Android teman-teman ya. Jadi sini kita klik printernya, pilih yang Bluetooth ya. Nah 4-bar label ini menggunakan Bluetooth, kita izinkan ya, tekan OK. Terus kita refresh. Nah untuk printer Panda PRJ80BL ini teman-teman, kita ada dua nama Bluetooth teman-teman. Yang pertama MPT3BQ, yang kedua adalah MPT2 teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mendapatkan perangkat yang namanya MPT3BQ, berarti menggunakan MPT3BQ. Tetapi ada juga yang nama Bluetoothnya itu MPT2 teman-teman. Nah seperti contoh di sini saya di refresh ya, mendapatkan MPT3BQ ya teman-teman ya. Jadi ini nama Bluetoothnya itu menyesuaikan teman-teman. Jadi tidak harus MPT3BQ atau tidak harus MPT2 teman-teman. Jadi ini menyesuaikan ya teman-teman ya. Setelah itu kita klik ya, connection success teman-teman ya, dengan indikator lambang ini, lambang printernya udah berubah menjadi centang. Nah selanjutnya untuk ini kita bisa langsung buat labelnya ya. Kita pilih new di sini ya, new. Nah untuk label name-nya itu bisa kita sesuaikan. Contohnya saya menggunakan nama online shop ya teman-teman ya. Nah label width-nya ini menyesuaikan dengan ukuran kertas, ukuran label yang kita pakai. Nah di sini saya menggunakan 80 x 90. Jadi kita settingnya itu label width-nya 72. Nah kenapa 72? Karena untuk maksimal print width dari printer ini cuma 72 mm ya teman-teman ya, dipotong dengan sisi kanan dan sisi kirinya.
Nah, label height-nya itu 90. Gap length-nya itu 3 ya. Jadi kita tambahkan 1. Direction-nya, nah ini direction-nya itu kita pilih 0 saja supaya default teman-teman ya. Dan juga pack type-nya itu gap teman-teman ya. Seterusnya kita pilih news ya. Nah, maka akan keluar template seperti ini ya. Jadi ini kita bisa tambahkan banyak, kita bisa tambahkan bagian label ya. Kita insert, tambah, property dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya saya ingin menambahkan teks di sini ya. Klik teks. Maka muncul di sini. Ini kita bisa atur-atur nih teman-teman posisinya. Bisa taruh di sini, bisa taruh di sini. Jadi sangat enak. Dan juga untuk mengaturnya, maksudnya untuk mengatur tulisannya, ini kita bisa double klik ya. Muncul tulisan di atas, kita bisa ketik nih. Nah, sebagai contohnya biasanya kalau online shop itu yang penting itu pengirim ya. Nama pengirim kita bisa pakai nama kita ya. Panda Retail Solution. Nah, teman-teman ya. Setelah itu dan ini kita bisa atur tarik, kita bisa pindah-pindahkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah seperti ini, teman-teman juga bisa membuat dia itu cetak tebal atau misalnya bold ataupun garis miring ya. Di bagian kita klik di sini, terus dia akan secara otomatis pindah ke property. Kita scroll ke bawah ya. Kita bisa pilih bold teman-teman, bold, maka tulisannya akan langsung hitam. Nah, seperti ini. Terus kita bisa pilih yang lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pilih italic, underline, garis bawah ataupun lain-lain. Dan juga saya menyarankan untuk bagian pengiriman ini. Kalau misalnya teman-teman ini tidak baku teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ataupun bisa tidak ataupun bisa membuat sendiri model template-nya seperti apa. Ini kalau saya ini bagian pengirim, karena kita online shop itu pasti pengirimnya kita sendiri teman-teman. Jadi tidak bakalan kita ganti-ganti namanya dan juga posisinya. Kita langsung bisa lock movement saja supaya dia tidak bergerak-gerak teman-teman. Jadi tidak bisa terubah kalau kita mau tambah-tambah yang lain ya. Jadi ini sudah terkunci. Nah, selanjutnya kita tambah lagi nih. Contohnya tambah teks ya, tambah teks lagi. Yang di sini kita ketik penerima ya. Penerima ya. Terus kita done. Kita atur ya. Masuk ke properti langsung otomatis, kita bold ya. Nah, terus kita di sini juga bisa lock movement juga, langsung di lock. Jadi dia tidak bergeser-geser lagi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau tambah barcode juga bisa nih teman-teman ya. Insert barcode bagian ini, klik barcode, sudah keluar, kita atur ya. Biasanya saya taruhnya di bagian bawah ya. Untuk mengeditnya double klik seperti biasa. Ini tinggal diganti ya. Misalnya kita mau dua, nanti dia bakalan mengenerate sendiri. Dan nah, selanjutnya ini bisa masih banyak lagi nih teman-teman label kan. Kita bisa save teman-teman. Jadi kalau misalnya save itu ketika kita buat template-nya ini di save. Nah, nanti mungkin atau besok atau apa yang berikutnya kita ingin menggunakan aplikasinya ini lagi, kita tinggal load saja ya, tinggal open saja. Untuk template-nya itu sudah tersimpan, jadi kita tinggal ganti-ganti informasi penerimanya saja teman-teman ya. Nah, di sini contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nama penerima nanti sudah masuk atau sudah di input di sini, itu teman-teman bisa langsung print ya teman-teman ya. Klik di sini, print copy. Nah, untuk print darkness-nya saya menyarankan untuk di middle saja ya. Jangan sampai ke dark, itu mengakibatkan print height-nya itu terlalu panas teman-teman, karena terlalu hitam ya. Confirm print. Nah, printer akan mencetak seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya datanya, itu nanti bakalan muncul semua datanya di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ini bisa kita save ya, save. Nah, kita kembali ke template. Nah, ini templatenya kita bisa langsung buka saja tanpa kita harus men-setting lagi ya. Tinggal kita klik, kita tambahkan teks di sini ya. Nah, tinggal di copy paste nih dari online shop teman-teman ya. Nah, ini saya not save ya. Terus sebagai informasi lagi, untuk pastikan, saya takutnya teman-teman habis mendownload aplikasi ini tidak bisa digunakan ya. Masuk ke bagian setting, yang perlu diperhatikan ini bagian setting. Nah,
switch modenya itu harus tag mode TSC instruction teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pilih di luar dari yang ini ya, di luar dari yang TSC itu printernya tidak mencetak teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Untuk aplikasi 4-bar label untuk penggunaan di iOS menggunakan printer Panda PRJ80BL. Semoga informasi yang berikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.